Rusia menyerang ibu kota Ukraina Kiev dengan puluhan rudal balistik dan hampir 600 drone pada Minggu waktu setempat. Dampak serangan membuat situasi di ibu kota Ukraina ini mencekam dengan gedung dan bangunan yang terbakar, juga jatuhnya korban jiwa. Serangan ini terjadi pada Minggu dini hari waktu Ukraina. Ledakan demi ledakan terjadi di kota-kota di Kiev dan sekitarnya. Sepanjang hari Minggu, Rusia melancarkan serangan besar-besaran secara simultan ke Ukraina. Ratusan drone dan rudal ditembakkan Rusia ke Ukraina sebagai serangan balasan. Serangan besar-besaran Rusia sepanjang hari Minggu 24 Mei menjadi serangan terbesar Rusia ke Ukraina. Pasca serangan Ukraina ke sebuah kampus di Rusia yang menewaskan 18 mahasiswa, Rusia umumkan melakukan serangan balasan. Rusia disebut Ukraina menyerang Kiev dan sejumlah kota lainnya dengan 600 drone dan 90 rudal. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan Rusia dan melukai 56 orang. Важкий був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar pasar, pusat bisnis, merusak puluhan rumah dan bangunan tempat tinggal, serta sejumlah sekolah. Serangan simultan Rusia juga disebut Ukraina menggunakan rudal Oresnik, merupakan rudal balistik hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Dikutip dari media The Guardian, Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi penggunaan rudal Oresnik. Rusia meluncurkan 600 drone dan 90 rudal ke Kiev, Ukraina, menewaskan 4 orang dan melukai ratusan lainnya. Rudal hipersonik yang digunakan Rusia merusak 40 lokasi termasuk gedung kabinet. Rusia menyerang ibu kota Ukraina Kiev dengan puluhan rudal balistik dan hampir 600 drone pada Minggu waktu setempat. Dampak serangan membuat situasi di ibu kota Ukraina ini mencekam dengan gedung dan bangunan yang terbakar, juga jatuhnya korban jiwa. Serangan ini terjadi pada Minggu dini hari waktu Ukraina. Ledakan demi ledakan terjadi di kota-kota di Kiev dan sekitarnya. Militer Ukraina menyebut 600 drone dan 90 rudal telah digunakan dalam serangan sepanjang malam yang diluncurkan dari udara, laut, dan darat. Rusia kemudian mengonfirmasi serangan ini, menyebut mereka telah meluncurkan rudal balistik hipersonik Oresnik. Ini merupakan kali ketiga rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir digunakan dalam perang Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut serangan ini sebagai respon dari serangan Ukraina terhadap infrastruktur sipil di wilayah Rusia pada Kamis 21 Mei. Serangan tersebut mengenai infrastruktur sipil di wilayah Starobisk dan menyebabkan 21 orang tewas. Sebanyak 40 lokasi di beberapa distrik ibu kota Ukraina mengalami kerusakan karena serangan ini. Beberapa di antara lokasi tersebut merupakan bangunan tempat tinggal. Serangan juga dilaporkan mengenai gedung kabinet Ukraina dan kantor Kementerian Luar Negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut fasilitas penyediaan air dan museum Chernobyl di Kiev turut diserang. Dampak serangan Rusia tak hanya membuat bangunan rusak. Zelensky menyebut 100 orang terluka dan 4 orang tewas. Serangan rudal besar-besaran Rusia ke wilayah Ukraina menimbulkan kepanikan. Warga berlarian mencari tempat-tempat perlindungan di bawah tanah menghindari serangan rudal. Hantaman rudal Rusia membuat kepanikan sejumlah warga di ibu kota Ukraina Kiev. Sejumlah warga berlarian menuju tempat berlindung di bawah tanah. Sejumlah stasiun metro bawah tanah menjadi tempat berlindung warga. Ledakan rudal menyebabkan beberapa pintu dan eskalator stasiun metro rusak dan dilaporkan menyebabkan pria terluka. Serangan rudal Rusia secara bertubi-tubi menghantam wilayah Kiev.
Dan sebelumnya Rusia telah memperingatkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Sejumlah bangunan di kota Kiev, Ukraina terbakar usai dihantam rudal Rusia. 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar sebuah pasar, kendaraan, bangunan sekolah hingga tempat tinggal. Wali kota mengatakan 2 orang tewas dan 56 lainnya terluka di Kiev akibat serangan tersebut. Tidak semua rudal balistik dapat ditembak jatuh. Sebagian besar serangan terjadi di Kiev. Seorang pria nyaris terkena hantaman proyektil saat rudal Rusia membombardir kota Kiev, Ukraina. Seorang pria di Kiev, Ukraina merekam momen menegangkan ketika sebuah rudal milik Rusia menghantam area yang sangat dekat dengannya. Dalam video tersebut memperlihatkan suara ledakan keras dan kepanikan setelah proyektil jatuh di sekitar lokasi. Kiev kembali menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam gelombang serangan terbaru terhadap Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menilai negara barat telah mengabaikan laporan serangan Ukraina ke perguruan tinggi di Starobelsk 21 Mei lalu. Dan sebelumnya Moskow melakukan serangan drone besar-besaran Kiev di Starobelsk di Republik Rakyat Lugansk yang menewaskan 21 orang dan 42 orang terluka. Я, кстати, выражаю искреннюю признательность всем государствам, которые здесь представлены, которые выразили нам искренние соболезнования по поводу жуткого террористического акта в Старобельске 21 мая, устроенного нацистским киевским режимом, и который теракт Запад пропустил и мимо ушей, мимо взоров, несмотря на принятые нами меры, чтобы вывести туда максимальное количество журналистов, и журналисты из стран мирового большинства, по-моему, честно выполнили свой долг, вот чего не скажешь об их западных коллегах. Кто-то просто отказался там появиться даже, кто-то сказался в отпуске, а кому-то просто запретило правительство. Это слово о свободной прессе. И на этом фоне продолжают наши, ваши западные собеседники постоянно требовать осудить Россию и решать проблему исключительно на основе признания принципа территориальной целостности нынешнего украинского государства во главе с нацистским режимом. Напомню, что принцип территориальной целостности – это лишь один из принципов Устава ООН. Там же закреплены другие принципы, которые необходимо уважать и выполнять не выборочно от случая к случаю, а во всей их полноте и взаимосвязи. И среди этих принципов есть суверенное равенство государств. Вспомните про то, как этот принцип соблюдается нашими западными коллегами. Ни в одном конфликте они не рассматривали. Kita beralih ke Timur Tengah, pemirsa. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei yakin bahwa penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat Israel di masa depan. Tegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut.
Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Puluhan pemukim ilegal Israel serbu desa Kifl Hares, tepi barat Palestina. Para pemukim menyerang rumah-rumah warga Palestina dengan batu. Sekelompok pemukim ilegal Israel dilaporkan menyerbu desa Kifl Hares di wilayah tepi barat Palestina. Serangan ini dilakukan pada malam hari setelah wilayah tersebut berhasil diduduki. Para pemukim melempari rumah-rumah warga Palestina dengan batu dan memicu ketegangan serta kepanikan dari warga setempat. Akibat insiden ini sejumlah rumah warga rusak dan beberapa warga menderita luka-luka. Pemirsa, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang di Beijing untuk membahas hubungan bilateral dan perkembangan regional. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri China Li Qiang berjabat tangan untuk mengikuti upacara penyambutan sebelum mengadakan pembicaraan bilateral yang dihadiri pejabat senior dari kedua negara. Dalam pertemuan itu, Sharif menyampaikan apresiasi atas dukungan China terhadap upaya diplomatik untuk menjaga perdamaian dan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara juga merayakan 75 tahun hubungan diplomatik yang selama ini menjadi dasar kerjasama strategis antara Pakistan dan China. Dalam kesempatan ini, kedua negara menandatangani 15 perjanjian kerjasama di berbagai sektor termasuk ekonomi, pertanian, teknologi, dan pendidikan. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menerima kunjungan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Pertemuan tersebut membahas kerjasama bilateral sekaligus peran Pakistan dalam upaya diplomatik terkait dengan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Xi Jinping memuji langkah Pakistan yang dinilai proaktif dalam mendorong upaya perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Sedangkan Shehbaz Sharif menegaskan kesiapan Pakistan untuk terus berkoordinasi dengan China demi mendukung perdamaian dan stabilitas global. Diketahui Pakistan sempat jadi tuan rumah negosiasi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada April lalu, meski hingga kini pembicaraan tersebut belum mencapai terobosan. Protes besar-besaran terjadi di Bilbao, Spanyol Utara. Aksi ini menyusul kemarahan publik terkait dengan penyerangan oleh aparat kepolisian terhadap aktivis global Sumut Flotilla yang baru saja kembali di Bandara Bilbao sehari sebelumnya. Ribuan warga Bilbao, Spanyol Utara beramai-ramai turun ke jalan untuk memprotes aksi kekerasan aparat kepolisian terhadap aktivis global Sumut Flotilla. Aksi protes ini dipenuhi seruan solidaritas untuk Palestina dan kecaman terhadap aparat keamanan. Video insiden kekerasan aparat polisi terhadap aktivis global Sumut Flotilla beredar luas dan memicu reaksi dari kelompok pro-Palestina. Warga meminta insiden ini diusut dan dilakukan penyelidikan. Pemirsa, sebuah kapal global Sumut Flotilla terdampar di pantai Alexandria, Mesir. Saat ditemukan warga, tidak ada awak kapal di dalamnya. Warga juga menyatakan kapal membawa bantuan kemanusiaan termasuk perlengkapan medis, susu formula bayi, dan bahan makanan. Di kapal berbendera ataupun bendera yang menghubungkannya dengan konvoi armada Sumut yang menuju Gaza. Salah satu relawan pro-Palestina asal Indonesia yang sempat diculik Israel membagikan kisahnya. Para relawan ternyata ditahan dalam satu tahanan sempit yang diduga bekas kandang hewan. Di mana penyiksaan itu terjadi di tiap transit. Jadi sebelum masuk kapal militer itu kami disiksa, lalu dimasukkan sel, habis itu turun dari kapal, sebelum ke imigrasi transit dulu, disiksa lagi, habis itu masuk imigrasi, selesai imigrasi kami diangkut melalui dengan truk tahanan
perjalanan ke penjara Gezot di Negev itu hampir perjalanan 4 jam. Lalu di tiap transit itu kita tempatnya tuh nggak manusiawi, ada satu sel yang ukuran 2x2 meter itu diisi 25 orang. Lalu kita ditaruh di kerangkeng kecil gitu, ditumpuk-tumpuk. Itu sepertinya sih kandang anjing ya, karena saya mencium aroma. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali, tetap bersama kami.